Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran kita. Selanjutnya adalah kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan bulat. Tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, mengetahui sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Yang kedua, bisa menggunakan sifat komutatif dan asosiatif pada penjumlahan dan perkalian. Pada operasi hitung bilangan bulat, untuk memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan kita, itu bisa menggunakan ketiga sifat tersebut. Apa itu komutatif, asosiatif, dan distributif? Secara harfiah, komutatif berarti pertukaran. Kalau asosiatif itu adalah pengelompokan, distributif artinya penyebaran. Nah, seperti apa pendalaman materinya? Kita lihat materi berikutnya. Yang bagian A, pengerjaan operasi hitung bilangan. Sifat-sifat operasi hitung. Yang pertama adalah sifat komutatif pada penjumlahan. Sifat komutatif berarti pertukaran. Kita menukarkan angka-angka yang ada pada penjumlahan. Contohnya, ada kubus kecil berjumlah 4, 1, 2, 3, 4 yang berwarna hijau, ditambah kubus kecil berwarna jingga ada 2. Kalau kita jumlahkan 4 ditambah 2 sama dengan 6 semuanya ya. Jumlah yang hijaunya 4, yang jingganya ada 2. Sehingga kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, penjumlahan 4 ditambah 2 pada kubus kecil yang pertama ini bisa kita gunakan sifat komutatif. Yaitu kita tukarkan. Kubus kecil warna jingganya kita simpan di depan. Hingga 2 kubus kecil ditambah 4 kubus hijau. Posisinya sekarang menjadi kubus kecil 2 di depan, kubus hijau di belakang. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya tetap sama, yaitu 6 kubus kecil atau kubus satuan. Nah, sehingga kalau kita buat rumus, itu A ditambah B, ini sama dengan B ditambah A. A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dan B merupakan bilangan bulat. Ya, kalau misalkan di sini A-nya kita ganti dengan 8, 8 ditambah 3, B-nya 3 sama dengan 3, tadi B-nya 3 ya, 3 ditambah 8. Itu hasilnya akan tetap sama. Ini merupakan sifat komutatif pada penjumlahan. Selanjutnya adalah sifat komutatif pada perkalian. Sifat komutatif atau pertukaran bilangan pada perkalian. Contohnya di sini 4 kubus yang vertikal atau kini ada 1, 2, 3, 4. 4 kubus satuan dikali 3. 3 yang mendatarnya. 1, 2, 3. Jadi 4 dikali 3. Ya, ada 4 garis atau 4 baris kubus satuan dikali 3. Kolom ini ya, 3 baris yang tegak kubus satuan. 4 dikali 3 sama dengan 12. Ini bisa ditukarkan, kita balikan. Angka 3-nya kita simpan di depan. Sekarang yang 3-nya yang tegaknya adalah 3 sekarang. Yang mendatarnya ada 4. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Tetap hasilnya akan sama. Jadi ketika perkalian dua bilangan bulat
itu kita tukarkan posisinya, itu akan menghasilkan angka yang sama. Sehingga kalau kita buat rumusnya menjadi A dikali B sama dengan B dikali A. A dikali B sama dengan B dikali A. Jadi kalau A-nya misalkan kita tuliskan angkanya 10, 10 dikali B-nya sama dengan 2, A-nya adalah angka 10, B-nya adalah angka 2, berarti kalau kita gunakan sifat komutatif, 10 dikali 2 sama dengan 2 dikali 10. Akan menghasilkan angka yang sama. Nah, bagaimana pada operasi hitung yang lainnya? Nah, kita mengenal bahwa ada 4 operasi hitung: penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Nah, apakah sifat komutatif ini berlaku pada pembagian dan pengurangan? Nah, kita lihat contohnya misalkan 6 dikurangi 2. Apakah sama hasilnya dengan 2 dikurangi 6? Nah, tentu akan menghasilkan angka yang berbeda. 6 dikurangi 2 hasilnya sama dengan 4. Tapi 2 dikurangi 6 hasilnya sama dengan negatif 4. 4 dengan negatif 4 merupakan angka yang berbeda. Sehingga sifat komutatif itu tidak berlaku pada operasi hitung penjumlahan, operasi hitung pengurangan, dan pembagian. Sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja. Nah, selanjutnya adalah sifat asosiatif pada penjumlahan dan sifat asosiatif pada perkalian. Yang pertama, di kelompok sebelah kiri, nah, asosiatif itu artinya pengelompokan bilangan. Kelompok sebelah kiri ini ada 3 kubus warna hijau dan 2 kubus warna jingga. Sehingga kalau kita tuliskan 3 ditambah 2. Ini kelompok pertama. Ditambah kelompok yang kedua adalah kubus warna ungu berjumlah 1. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya 1, 2, 3, 3 warna hijau ditambah 2 warna jingga ditambah 1 warna ungu. Jumlahnya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan 6 hasilnya. Nah, bagaimana kalau kita kelompokkan lagi? Kita tukarkan sekarang kelompoknya. Kita pindahkan kubus warna jingganya ke dekat kubus warna ungu. Jadi ini kelompoknya ada 2 sekarang ya. Kelompok pertama hanya 3 kubus warna hijau. Kelompok keduanya 2 kubus warna jingga ditambah 1 kubus warna ungu. Hasilnya tetap akan sama, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan. Jadi kelompoknya kita tukarkan ya. Yang kedua adalah sifat asosiatif pada perkalian. Di sini ada dua baris ya, 2 baris, satu barisnya berjumlah 4. 2 baris kubus warna hijau, setiap barisnya berjumlah 4. Berarti 2 dikali 4 dikali 3. 3 ke belakang 3 kelompok ya, ada 3 kelompok. 2 kali 4-nya ada 3. 1 yang di depan, 2 yang di tengah, 3 yang di belakang. Sehingga kalau kita gabungkan semuanya, 2 dikali 4 dikali 3, ini hasilnya adalah 24. Nah, bagaimana cara pengelompokannya? Kelompok yang lain ada itu, kita bagi menjadi 2 kelompok besar. Satu kelompok yang di belakang, satu kelompok yang di depan. Setiap kelompok ada 4 kali 3.
1, 2, 3, 4. Barisnya ada 4. Di belakangnya ada 3 ya. Jadi 4 kali 3. 2 kelompok besar dikali 4 kali 3 masing-masing kelompoknya. Tetap hasilnya adalah 24. Nah, bagaimana cara menghitungnya? 2 dikali 4 ini sama dengan 8. 8 dikali 3 sama dengan 24. Akan sama hasilnya dengan 2 dikali 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Berarti 2 dikali 12 hasilnya 24. Tetap hasilnya akan sama. Sehingga kalau kita gunakan rumus A dikali B dalam kurung A dikali B dikali C ini sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Ini sifat asosiatif pada perkalian. Begitupun dengan penjumlahan. A ditambah B dalam kurung ya, A tambah B-nya, ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Nah, dalam penjumlahan ataupun perkalian, itu kita membiasakan mengerjakan terlebih dahulu operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung. Ya. Selanjutnya adalah sifat distributif pada penjumlahan atau sifat penyebaran. Distributif namanya penyebaran pada penjumlahan. Angkanya kita sebar. Bagaimana dalam operasi hitung penjumlahan? Di sini contohnya 3 dikali 4 ditambah 2. 3 baris 1, 2, 3 dikali 4 kolom 1, 2, 3, 4 ditambah 2 kolom. Masing-masing kolom berjumlah 3. Ya, berarti 3 kolom ini dikali 4 dikali 4 tambah 2. Kalau kita lihat kalimat matematikanya begini seperti ini. 3 dikali 4 ditambah 2 dalam kurung sama dengan 18. Yang kita sebarkan adalah angka 3. Ya, kita sebar, kita distributifkan atau kita distribusikan angka 3-nya menjadi 3 dikali 4 ditambah 3 dikali 2. Jadi kalau berdasarkan gambar jadi seperti ini ya. 3 dikali 4, 3 baris dikali 4 kolom ditambah 3 baris dikali 2 kolom. Ya. Itu sifat distributif pada penjumlahan. Jadi yang disebarnya adalah, yang dipisahkannya adalah yang kolomnya. Ada 3 kolom ya, setiap ininya. Isinya tuh. 1, 2, 3. A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Yang disebarkan adalah angka yang paling depannya. Selanjutnya adalah sifat distributif pada pengurangan. Nah, contohnya di sini 3 dikali 4 dikurangi 1. Jadi ada 3 kolom ya. Ada 1, 3 baris, 1, 2, 3. Di 1, 2, 3, 3 baris dikurangi, dikali 4 kolom, 1, 2, 3, 4 dikurangi 1 kolom yang berwarna ungu. Nah, bagaimana pengurangannya? 3
Ini tetap 3 ya. 1, 2, 3 dikali 4. 1, 2, 3, 4 dikurangi 3 ya, 1, 2, 3 baris ini dikali 1 kolom. Jadi kita pisahkan yang dikuranginya. Sehingga kalau kita gunakan angka menjadi 3 kali 4 dikurangi 3 kali 1. 3 kali 4 hasilnya 12 dikurangi 3 kali 1. 3 kali 1 hasilnya 3. 12 dikurangi 3 hasilnya 9. Ini sifat distributif pada pengurangan. Nah, contohnya kita lihat, gunakan sifat operasi hitung yang tepat untuk memudahkan penghitungan. Negatif 4 dikali 38 dikali 25. Nah, kalau kita hitung secara biasa, sebenarnya mudah saja atau bisa kita gunakan. Negatif 4 dikali 38 dikali 25. Nah, bagaimana cara cepat untuk menghitung ini? Kita akan gunakan sifat operasi hitung yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yaitu kita tukarkan atau kita kelompokkan. Nah, penyelesaiannya menggunakan sifat komutatif pada perkalian. Negatif 4 dikali 38 dikali 25 ini sama dengan negatif 4 dikali 25. Kita tukarkan angka 25 yang awalnya ada di belakang menjadi di tengah. Kenapa ditukarkan ke tengah? Karena negatif 4 dikali 25 lebih mudah menghitungnya. Negatif 4 dikali 25 hasilnya negatif 100. Dikali 38 sama dengan negatif 3.800. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, 23 dikali 25 dikali 8. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita akan gunakan sifat asosiatif ya pada perkalian. Ya, kita kelompokkan. Kelompok pertama itu 23 dikali 25. 23 dikali 25 mungkin untuk menghitungnya kita harus menghitung terlebih dahulu, membutuhkan waktu yang cukup lama. Dikali 8. Kita tukarkan saja angka yang mana yang mudah untuk dikalikan. Kita kelompokkan 23-nya tetap di depan. Yang kita kalikan terlebih dahulu adalah 25 dikali 8. Kenapa? Karena 25 dikali 8 ini lebih mudah dalam menghitungnya. 25 dikali 8 hasilnya 200. 23 dikali 200 hasilnya 4.600. Itu adalah langkah-langkah bagaimana cara kita menggunakan operasi hitung pada perkalian. Baik, itu saja materi pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan barokah ilmu yang diberikan dan kita bisa menyelesaikannya, menggunakannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.